Forum berpendapat bahwa proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan ADART. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh ketua umum yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh. Terima kasih rekan-rekan media. Izin saya mendapat tugas untuk menyampaikan keterangan hasil dari forum sesepuh dan mustasar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan hari ini di Tebuireng tanggal 6 Desember 2025. Forum sesepuh dan mustasar Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sikap atas musibah bencana di berbagai daerah. Jadi forum sesepuh dan mustasar NU menyampaikan bela sungkawa serta keprihatinan mendalam atas musibah banjir, longsor, dan berbagai bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Forum mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat segala musibah ini. Kedua, forum mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal dan optimal dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Tiga, forum memohon pemerintah mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari, termasuk menindak tegas pihak-pihak baik individu maupun korporasi yang terbukti menyalahi aturan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. 4. Forum mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu-membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana. Selanjutnya B. Sikap atas dinamika organisasi di PBNU. 1. Forum berpendapat bahwa proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan ADART. 2. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh ketua umum yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh. 3. Forum merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi. 4. Forum sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal demi menjaga kewibawaan Jam'iyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan. Tadi termasuk diantara yang diusulkan oleh para sesepuh adalah bagaimana diupayakan agar Ketua Islam dan Ketua Umum ini bisa bertemu di satu forum apapun, agar hal-hal yang ada ini bisa dibicarakan. Rencana forum apa nanti yang akan didorong? Ya, forum itu sampai saat ini yang direkomendasikan oleh para sesepuh ya seperti itu. Tadi Gusanya diperiksa soal apa? Ini keterangan soal apa? Ya tadi panjang, isinya tidak tahu persis kami, cuman yang jelas tadi forum memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Sama sebelumnya tadi pada pukul 11 sampai pukul 2 ada perwakilan dari
Pak Isam, yaitu Prof. Nuh dan Mas Hidayat juga menyampaikan hal yang sama. Terus kalau Terus ini kan forumnya Kiai Sepuh. Artinya Kiai Sepuh ini masih mengakui Gus Yahya sebagai ketua umum PBN. Iya, bisa. Ya tentunya seperti itu. Beliau menganggap ada masih ada kekurangan dalam pengambilan kebijakan terkait Tadi di poin nomor 1 kan sudah disampaikan bahwa forum berpandangan bahwa proses pemanggilan ketua umum tidak sesuai dengan aturan. Artinya bisa dipertegas Kiai Sepuh masih mengakui Gus Yahya sebagai ketua umum PBN. Yang secara tegas disampaikan oleh forum tersebut adalah bahwa pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan ADART seperti yang dipahami oleh para Terus kalau sampai tanggal 9 itu dilaksanakan pleno, bagaimana sikap para Kiai Sepuh? ya tentu nanti para sesepuh akan bertemu lagi, berdiskusi lagi, tapi harapannya insya Allah sudah tertuang semua di dalam keterangan yang tadi saya sampaikan. Gus, dokumen satu tas yang dibawa Gus Yahya tadi apa termasuk klarifikasi soal audit TPPU yang 100 miliar? Ya bisa jadi seperti itu. itu bukan wilayah kita juga nggak ikut. Kita cuma menyampaikan keterangan aja. Ya. Oh, kita oke. Terima kasih. Saya Abdul Muid, ini Gus Ipong, dan ini Gus Kausar yang tadi mendapatkan tugas dari forum tersebut untuk menyampaikan keterangan. Oke. Para bini sepuh, kiai sepuh memanggil saya datang. Apapun yang nanti diminta, saya siap. Apapun yang ditanyakan, saya siap jawab. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang Sabtu, tanggal 6 Desember tahun 2025 siang. Ia datang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat bersama Kiai Haji Amin Said Husni serta jajaran PBNU lainnya. Setibanya di kompleks pesantren, rombongan langsung menuju pesarian Masyayikh Tebu Ireng. Gus Yahya melakukan ziarah ke makam Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta berdoa di pusara pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Usai berziarah, rombongan kemudian menuju dalam kesepuhan Tebu Ireng untuk memenuhi undangan para sesepuh pesantren. Namun, Rais Am PBNU dijadwalkan hadir belum tampak hingga sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, Gus Yahya menegaskan bahwa kedatangannya merupakan bentuk penghormatan kepada para kiai sepuh yang memintanya hadir ke Tebu Ireng. Ia juga menyebut telah membawa seluruh dokumen dan penjelasan yang mungkin diperlukan dalam pertemuan tersebut. Gus Yahya berharap kedatangannya dapat menjadi langkah awal menuju penyelesaian berbagai persoalan yang tengah berkembang di lingkungan NU. Saat ditanya mengenai kemungkinan perubahan agenda jika Rais Am tak kunjung hadir, ia menyerahkan sepenuhnya kepada para sesepuh Tebu Ireng. Pertemuan silaturahim ini juga dihadiri para ulama. Terpantau di lokasi yang hadir diantaranya Kiai Haji Anwar Mansur pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Kiai Haji Said Akil Siroj adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2 periode masa khidmat 2010 hingga 2021. Muhammad Nuh sebagai salah satu Rais Syuriah PBNU periode 2022 hingga 2027. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Ya para bini sepuh, kiai sepuh memanggil saya datang. Apapun yang nanti diminta, saya siap. Apapun yang ditanyakan, saya siap jawab. Saya datang bersama teman-teman dari PBNU dengan semua penjelasan, semua dokumen, semua satu tas penuh yang apabila diminta untuk ditunjukkan akan ditunjukkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari jalan penyelesaian. Tapi sampai jam ini Rais Am belum terawih, gimana Pak Yai? Nah, monggo. Kalau tidak datang nanti Ya monggo. Monggo terserah para pilih semua. Dan memang saya ingin NU itu kompak, saya koproyo, bergandengan tangan, jangan dilepaskan untuk selamanya. Sudah alhamdulillah sak mangkin dipun asto Kiai Yahya Stakuf
bin Kiai Khalil, teman akrab saya. Waktu meninggalnya ayah itu, ibunya dawuh dengan saya, Gus, hubungan kita ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Waktu itu saya kata saya ke sana, saya sangat senang dengan kata-kata itu. Dan memang Gus Khalil setiap kali saya di pondok itu haflah, alhamdulillah datang, pasti datang. Ini hebatnya Khalil. Landilalah, kesenangan beliau dengan kesenangan saya itu sama. Makanya kalau saya dengar hal-hal yang tidak berkenan di dalam NU, yang tidak cocok menurut saya dalam NU, saya matur. Ini saya berikan wallahi lillahi ta'ala, sama sekali saya tidak punya harapan apa-apa. Pulau niki mboten nate teng riku babar pindah, tapi pulau niki usil lek roh wong-wong sing teng NU ya rapate tenanan, umek, tukaran, rebutan, kok dilalah kula niku mboten betah meneng. Saya selalu ngerasani. Mila kados kula dateng Mbah Yai War matur, kalau saran saya NU itu harus kompak. Siapapun yang khidmah di dalam NU jangan sekali-kali rebut kekuasaan, rebut jabatan. NU itu hakikatnya tidak ada apa-apanya. Kita di situ itu adalah berjuang li'a'la'i kalimatillah. Dari dulu sudah seperti itu. Paling tidak kita ini adalah khidmah kepada guru besar kita, Simbah Kiai Hasyim. Betapa tidak saya katakan begitu, orang tua saya Kiai Ahmad Jazuli Utsman, beliau mondok di Tebuireng, sampai kitab-kitabnya kula natos matur rumiyin nalika khole Kiai Abdurrahman Wahid. Di dalam kitabnya itu tertulis kula ngaos kitab niki wonten ngarsanipun Simbah Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng. Saya sebagai anaknya langsung terketuk. Saya sadar kalau begitu berarti saya pun murid Mbah Kiai Hasyim. Ini penting kula pameraken. Dan kalau mengenai masalah NU, saya di situ dukung dan lain sebagainya, karena Kiai Hasyim adalah guru saya. Guru di dalam ngaji itu segala-galanya. Ini saya begitu itu. Makanya kalau saya dengar hal-hal yang tidak berkenan di dalam NU, yang tidak cocok menurut saya dalam NU, saya matur. Ini saya berikan wallahi lillahi ta'ala, sama sekali saya tidak punya harapan apa-apa. Apa yang saya cari? Tidak ada. Ini makanya kalau kita matur, setidak-tidaknya mohon diperhatikan, mohon diperjuangkan. Dan memang saya ingin NU itu kompak, saya koproyo, bergandengan tangan, jangan dilepaskan untuk selamanya. Sudah alhamdulillah sak mangkin dipun asto Kiai Yahya Sakub bin Kiai Khalil, teman akrab saya. Waktu meninggalnya ayah itu, ibunya dawuh dengan saya, Gus, hubungan kita ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Waktu itu saya kata saya ke sana, saya sangat senang dengan kata-kata itu. Dan memang Gus Khalil setiap kali saya di pondok itu haflah, alhamdulillah datang, pasti datang. Ini hebatnya Khalil. Landilalah, kesenangan beliau dengan kesenangan saya itu sama. Sampai waktu kita ke Mekah, pulang dari Mekah, di pesawat itu kalau mendengar lagu Umi Kulsum, wah, walaupun beliau di belakang, misalnya saya di muka, lari, ya Kulsum, memang beliau sangat luar biasa. Sampai di pelosok itu
kalau beliau datang, saya mohon untuk menyanyikan lagu Umi Kulsum. Inilah luar biasanya Gus Khalil. Jadi terus terang, saya memang merasa dengan Gus Yahya diangkat sebagai pimpinan, ini lagi adiknya Gus Yakut diangkat sebagai Menteri Agama, saya terus terang yo matur nuwun, yo syukur datang Gusti Allah Ta'ala, tapi sekaligus merasa ada ini loh, Gus Yakut nanti kalau jadi Menteri Agama mudah-mudahan semuanya serba lebih baik, mulai urusan haji, mulai urusan pondok, madrasah, etes, semuanya makin baik. Ini harapan saya. Karena apa? Ya yang banyak guru-gurunya awake dhewe lho kabeh. Masuk meneng tok ae. Mboten sae, mboten mungkin ngaten niku. Mila para rawuh ingkang kula mulyakaken, para pimpinan NU, harapan daripada anggota ini luar biasa hebat. Luar biasa hebat. Dan memang perjuangan NU tidak enteng. Kita ini sedang jihad li'a'la'i kalimatillah, utawi jihad litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Jadi jangan kita itu kemudian ngerasa kesel, kok gak enek sing bayar, kok gak enek duite, dan ini hendaknya kulluh niki matruk bal mansi makhluf. Nah, ini penting sekali. NU seperti ini wallahi saya yakin adalah barokah keberadaan pondok-pondok pesantren. Lha saestu niki upama gak enek pesantren Lirboyo, pesantren Tebu Ireng, pesantren Sidogiri dan lain sebagainya, mungkin antakuna hadhil jam'iyah hakada kabirah, mungkin mustahil. Tapi karena masih ada pondok-pondok yang besar seperti itu, dan santri itu satu saja, nanti bisa sukses di pondok, pulang di rumah membuat pondok, membuat kumpulan santri, hitung sendiri nanti kira-kira jumlahnya berapa. Kesel Pak ngitung luar biasa. NU itu begitu, itu hebatnya. Maka daripada itu, yakinilah antum di dalam mengendalikan NU, berniatlah dengan baik, berniatlah dengan baik. Wa khairun niyat fi dzalik adalah kondisi akan para pimpinan-pimpinan, para anggota-anggota ini kompak, bersatu, menyatu, jangan sampai bendeng ceweng sakar dewi-dewi. Khususon, tolong ini diingat, kita ini mendekati pemilu. Biasanya kalau sudah dekat dengan pemilu ini macam-macam sing jenenge tamune Mbah Yai. Mungkin niatnya nggih setan niat. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang menyenangkan, ada yang ini kena. Kita itu harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Yang penting jangan sampai NU, khususon kiai-kiai NU itu pecah. Wow, kula teng Kediri pun bisi Guswar, jangan sampai saya dengan panjenengan itu terpisah. Nggih, panjenengan teng diko, kula teng mriki, jangan. Usahakan untuk menyatu. Ini penting sekali dengan jalan apa saja. Karena bagaimanapun persatuan itu segala-galanya. Muga-muga NU saya sae, saya kiat, dan selalu semuanya mengingat ini adalah satu-satunya, ya Allah, kenang-kenangan Mbah Kiai Hasyim, seorang kiai yang satu-satunya insya Allah di dunia ini. Gak usah dunia, di dunia ya, luar biasa. Yo ngalim, yo entengan, dan juga kebijaksanaannya bagaimanapun sangat luar biasa hebat sekali. Ini yang harus kita ingat, dan kami mengharapkan semuanya ingkang tandang wonten NU menyadari saya ini adalah khodamnya Mbah Kiai Hasyim. Ini dengan begitu insya Allah
kita sedaya badhe pinaringan taufik hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten niki sing kula saged matur, wong panjenengan kula mboten nate ngertos seluk beluke organisasi Mbah Warni senengane mlebu kula ngoten niku. Kersane